Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ayun Rasana, dan dua rekan saya, Muhammad Hafid Alamsyah dan Rega Desra Madani, akan menjelaskan beberapa subbab tentang materi Equilibria in Electrochemical Cell, khususnya chapter 17.11 sampai 17.17. Di mana materi tersebut diadaptasi dari buku Castellan. Berikut subbab yang akan menjadi fokus pembahasan pada kali ini. Nah, saya Ayun Rasana. Di sini saya akan menjelaskan subbab 17.11 tentang kinds of electrodes dan 17.12 tentang equilibrium constant from standard half cell potential. Langsung saja kita mulai bahasan yang pertama, yaitu macam-macam elektroda. Nah, pada subbab yang pertama, kita akan membahas tentang kinds of electrodes atau macam-macam elektroda yang digunakan dalam sel elektrokimia. Pada subbab ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis elektroda yang memuat reaksi setengah sel dan berhubungan dengan persamaan Nernst, di mana persamaan Nernst telah dijelaskan pada subbab 17.7. Namun, di sini perlu diingat kembali bagaimana bentuk persamaan Nernst. Bentuk persamaan Nernst sebagai berikut. SL sama dengan N0 sel min RT per NF ln G, di mana dalam kondisi setimbang persamaannya menjadi SL sama dengan N0 sel min RT per NF ln K. K di sini merupakan konstanta kesetimbangan yang didasarkan pada konsentrasi larutan, di mana R besarnya 8,31 Joule per mol Kelvin dan T diukur pada temperatur standar yaitu 298 Kelvin. Dan N di sini merupakan mol elektron yang diserah terimakan, dan F di sini merupakan Faraday yang besarnya 96.484 coulomb per mol. Di mana ada juga buku yang menyebutkan bahwa besarnya konstanta Faraday itu 96.485. K di sini merupakan konstanta kesetimbangan yang didasarkan pada konsentrasi larutan, yaitu konsentrasi produk per reaktan. Langsung saja kita mulai pada jenis-jenis elektroda atau macam-macam elektroda. Yang pertama adalah elektroda gas ion. Elektroda gas ion yaitu elektroda yang berisi gas yang berada dalam kesetimbangan dengan ion di dalam larutan. Terdiri dari elektroda inert seperti platina dan grafit yang berhubungan dengan gas dan ion yang larut. Elektroda inert seperti platina dan grafit tidak teroksidasi maupun tereduksi dalam sel. Jadi, peruraian di katoda maupun anoda murni dari larutan. Elektroda inert tidak mengalami peruraian. Contoh elektroda gas ion yaitu elektroda klorin. Berikut contoh reaksinya, yaitu Cl2 gas plus 2 elektron jadi 2 Cl- aqueous. Persamaan potensial selnya seperti bentuk persamaan Nernst yang tadi sudah dijelaskan, N0 sel sama dengan SL sama dengan N0 sel min RT per 2F ln konsentrasi Cl- pangkat koefisien per konsentrasi Cl2. Jenis elektroda yang kedua yaitu elektroda ion logam-logam. Elektroda ion logam-logam yaitu elektroda yang terdiri dari sebatang logam yang dibenamkan dalam larutan yang berada dalam kesetimbangan dengan larutan yang mengandung ion logam. Contoh elektroda ion logam yaitu elektroda Zn dan Cu. Contoh reaksinya,
M pangkat N plus. Ini maksudnya ion logam plus Ne atau sejumlah elektron menjadi M atau logam, sehingga persamaan potensial selnya menjadi SL sama dengan N0 sel min RT per NF ln 1 per konsentrasi ion logam. Mengapa di sini 1? Karena M di sini bentuknya solid, sedangkan solid tidak mempunyai konsentrasi, sehingga di sini dituliskan 1. Selanjutnya ada elektroda logam garam tak larut anion. Elektroda logam garam tak larut dan anion yaitu elektroda yang terdiri dari sepotong logam yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung garam padat tak larut dari logam tersebut dan anion dari garamnya dan berada dalam kesetimbangan. Jenis elektroda ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu elektroda perak-perak klorida, elektroda kalomel, elektroda merkuri oksida, dan elektroda merkuri sulfat. Maksudnya merkurosulfat. Yang pertama yaitu elektroda perak-perak klorida. Elektroda ini terdiri dari logam Ag dan padatan AgCl dan larutan yang mengandung ion Cl- dari HCl atau KCl. Contoh reaksinya sebagai berikut, sehingga besarnya potensial selnya yaitu N0 sel min RT per F karena di sini jumlah mol elektronnya 1 ln konsentrasi Cl-. Selanjutnya ada elektroda kalomel, terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh kalomel atau merkuroklorida dan larutan KCl. Berikut reaksinya, sehingga didapatkan potensial selnya sebesar N0 sel min RT per 2F karena di sini jumlah mol elektronnya ada 2 ln konsentrasi Cl- pangkat koefisien. Berikut ada gambar dari elektroda perak-perak klorida. Selanjutnya yaitu elektroda merkuri oksida, terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh pasta merkuri oksida dan larutan basa. Contoh reaksinya sebagai berikut, sehingga didapatkan SL-nya sama dengan N0 sel min RT per 2F ln konsentrasi OH- pangkat koefisien. Selanjutnya ada elektroda merkurosulfat, terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh pasta merkurosulfat dan larutan yang mengandung sulfat. Contoh reaksinya sebagai berikut, sehingga didapatkan potensial selnya sebesar N0 sel min RT per 2F ln konsentrasi SO42-. Ini salah ya, ini tidak pangkat 2 karena di sini koefisiennya 1. Jadi ini salah. Jadi hanya konsentrasi SO42-. Pangkat 1 karena ini 1. Selanjutnya jenis elektroda yang terakhir, yang keempat, yaitu elektroda oksidasi reduksi. Setiap elektroda melibatkan reaksi oksidasi reduksi dalam operasinya, tetapi elektroda ini memiliki fasa yang berlebih.
Elektroda oksidasi reduksi memiliki pengumpul logam inert seperti platina dan grafit yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung dua spesies yang larut dalam keadaan oksida yang berbeda. Jadi mengandung dua spesies yang larut. Contohnya yaitu elektroda ion feri dan ferro. Berikut adalah contoh reaksinya. Sehingga besarnya potensial selnya sama dengan N0 sel min RT per F ln konsentrasi Fe2+ per konsentrasi Fe3+. Berikut ini adalah contoh gambar dari elektroda oksidasi reduksi, di mana mengandung dua spesies yang larut dalam keadaan oksidasi yang berbeda. Selanjutnya kita akan memasuki bahasan yang kedua, yaitu bab 17.12 tentang equilibrium constant from standard half cell potential atau konstanta kesetimbangan dari potensial setengah sel standar. Setiap reaksi kimia dituliskan sebagai hubungan dari dua reaksi setengah sel sehingga potensial sel dapat dikaitkan dengannya. Nah, maksudnya apa? Nah, misalkan kita punya persamaan reaksi sel sebagai berikut, maka reaksi sel ini didapatkan dari hubungan dua reaksi setengah sel, sehingga potensial sel reaksi ini dapat ditentukan dengan cara pengurangan antara potensial elektroda standar setengah sel yang satu dengan setengah sel yang kedua. Nah, seperti apa cara menghitungnya nanti kita akan jelaskan langkah-langkahnya. Nah, nilai SL dapat ditentukan oleh hubungan delta G sama dengan min N kali F kali SL, dimana untuk potensial standarnya yaitu delta G 0 sama dengan min N kali F kali N0 sel. Persamaan Nernst dalam keadaan setimbang seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa sebagai berikut, dan kita tahu bahwa ada persamaan delta G 0 sama dengan min RT ln K dalam kondisi setimbang. Substitusikan persamaan delta G 0 yaitu min RT ln K sama dengan N kali F kali N0 sel. Ini ada minnya tadinya, ini ada minnya karena sama-sama ada min kedua ruas, maka bisa dihilangkan. Maka hasilnya positif karena sama-sama ada min. Ln K di sini diubah menjadi log K sama dengan N kali F kali N0 sel per RT. Nah, dalam suhu kamar, log K dapat dihitung besarnya yaitu sebesar N kali N0 sel per 0,05916 volt. Nah, persamaan ini dengan menggunakan persamaan ini, maka dapat dihitung konstanta kesetimbangan untuk setiap reaksi sel dari potensial sel standar. Nah, besarnya potensial sel standar setiap reaksi setengah sel dapat dilihat dari tabel potensial setengah sel standar. Nah, langkah-langkahnya seperti apa sih untuk menghitung konstanta kesetimbangan untuk reaksi sel? Berikut akan dibahas. Yang pertama yaitu pecahkan reaksi sel menjadi dua reaksi setengah sel. Sesuaikan dengan reaksi reduksi oksidasi yang terjadi. Tulis kedua reaksi setengah sel dengan elektron pada sisi reaktan. Kemudian yang kedua, ini dua ya. Timbangkan reaksi setengah sel dengan jumlah elektron yang sama. Yang ketiga, kurangkan reaksi setengah sel yang pertama dengan setengah sel yang kedua. Juga kurangkan potensial sel standar reaksi yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang keempat, gunakan persamaan
untuk menghitung persamaan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu persamaan ini ya, log K sama dengan N kali N0 cell per 0,05916 volt. Kemudian kita akan memasuki contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitung konstanta kesetimbangan persamaan reaksi sel berikut. Jadi diketahui persamaan reaksi sel. Di sini kita diminta untuk menghitung konstanta kesetimbangan dari persamaan tersebut. Berdasarkan langkah-langkah yang tadi, maka dapat dihitung, yaitu langkah yang pertama, pecahkan reaksi sel menjadi 2 reaksi setengah sel. Sesuaikan dengan reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi. Tulis kedua reaksi setengah sel dengan elektron pada sisi reaktan. Nah, jadi di sini yang mengalami reduksi yaitu Fe ya, sedangkan yang mengalami oksidasi yaitu Sn. Namun di sini kita menulisnya elektronnya berada di sebelah kiri semua, tujuannya untuk memudahkan kita untuk melihat berapa besarnya potensial sel standar yang ada di dalam tabel, karena biasanya yang ada di dalam tabel itu penulisannya elektronnya itu ada di sebelah kiri. Langkah yang kedua yaitu setimbangkan reaksi setengah sel dengan jumlah elektron yang sama. Nah, di sini kita pisahkan reaksi antara reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi. Kemudian kita sesuaikan jumlah elektronnya berdasarkan jumlah biloxnya. Misalkan Fe di sini jumlah biloxnya kan Fe 13 ya. Di sini biloxnya 13. Di sini biloxnya 12. Sehingga Fe itu mengalami reduksi 1 elektron. Sedangkan Sn di sini biloxnya 12. Sedangkan di bagian produk Sn biloxnya 14, sehingga biloxnya naik, jadi mengalami reaksi oksidasi 2 elektron. Kemudian kita setimbangkan dengan cara dikali 2 reaksi reduksinya dan dikali 1 reaksi oksidasinya. Kemudian didapatkan ini kurang angka 2 ya, didapatkan reaksi sel yang setimbang 2 Fe3+ plus Sn2+ menjadi 2 Fe2+ plus Sn4+. Kemudian kita dapat menentukan jumlah potensial sel standar dari persamaan reaksi ini, yaitu N0 sel yang berada di katoda dikurangi N0 sel yang berada di anoda. Ini kurang 0 ya, mohon maaf. Kemudian didapatkan besarnya N0 sel yaitu 0,62 volt. Sehingga kita dapat menghitung besarnya konstanta kesetimbangannya, yaitu kita masukkan hasil N0 sel yang tadi sudah dihitung. Jadi hasilnya log K sama dengan 21, maka K besarnya 10⁻²1. Kemudian contoh soal yang kedua, hitung konstanta kesetimbangan pada reaksi sel berikut. Jadi ini ada persamaan sel yang lain ya daripada yang tadi, maka caranya sama saja. Pertama, kita pisahkan dulu reaksi selnya menjadi 2 reaksi setengah sel, kemudian kita cari juga besarnya potensial sel standarnya, potensial elektroda sel standar. Kemudian kita setarakan jumlah elektronnya sehingga didapat persamaan sel yang setimbang atau setara, yaitu sebagai berikut. Maka kita dapat menghitung besarnya N0 sel dari reaksi tersebut didapatkan 2 volt. Ini juga salah ya, mohon maaf. Jadi N0 sel sama dengan N0 sel katoda min N0 sel anoda.
sehingga didapat K sama dengan 10 pangkat 338. Kemudian untuk reaksi yang selanjutnya juga sama saja, kita pisahkan dulu reduksi oksidasinya, kemudian kita setimbangkan jumlah elektronnya dan didapatkan reaksi sel yang setimbang. Kemudian kita hitung jumlah NO sel dari reaksi tersebut sehingga didapatkan konstanta kesetimbangannya yaitu 1,3 kali 10 pangkat 7. Pada contoh selanjutnya juga sama saja, dari reaksi sel ini akan dicari konstanta kesetimbangannya sehingga didapatkan konstanta keseimbangannya sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 19. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun ucapan dari saya. Saya akhiri. Sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh